Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Nabila dari kelas DI3F nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah praktikum dari Jobsit minggu 14, visualisasi yang kedua, mata kuliah Business Intelligence. Di sini topiknya yaitu visualisasi 2. Tujuannya kita mampu menyajikan data dengan visualisasi yang menarik, utamanya dalam bentuk grafik dan diagram. Ya, untuk praktikum yang pertama yaitu menyajikan data dengan visualisasi di pemrograman Python. Visualisasi dapat dilakukan melalui pemrograman Python. Praktik visualisasi ini membutuhkan beberapa library, namun hal ini dapat dipermudah dengan instalasi Anaconda. Di sini pada praktikum kali ini saya menggunakan Jupyter Notebook. Langkah yang pertama yaitu pie chart digunakan untuk praktikum yang pertama yaitu membuat diagram pie chart. Untuk yang pertama, yang pertama yaitu pie chart digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak dari setiap jenis kategori dalam dataset berbanding dengan keseluruhan. Pada bagian ini, kita akan membuat diagram lingkaran menggunakan kumpulan data sampel, variabel label, berisi tupel, rasa es krim. Variabel voting berisi tupel voting. Data tersebut mewakili jumlah voting rasa es krim favorit. Kita dapat membuat grafik menggunakan library pyplot, matplotlib. Metode PLT-Py digunakan untuk membuat interface pie chart berdasarkan data rasa es krim dan jumlah voting. Di sini pertama saya akan membuat notebook baru Python 3. Saya namakan, saya rename dulu. JS JS 14 UI. Lalu saya rename. Nanti JS 15. Nah, di sini saya akan memasukkan kode-kode Python ke dalam Jupyter Notebook. Di sini saya sudah mengetikkan beberapa kode-kode dari praktikum. Yang pertama kita masukkan importnya. Lalu kita run. Yang kedua yaitu kita masukkan flavor, code, color, dan explode. Setelah itu kita run. Untuk yang ketiga kita masukkan PLT-Py yang berisi code dan label flavor. Nah, di sini untuk membuat diagramnya. Nah, maka akan muncul diagram seperti ini. Ada coklat, ada vanilla, ada pistachio, ada mango, ada strawberry. Setelah itu, langkah selanjutnya kita dapat dengan mudah melihat bahwa coklat adalah rasa yang paling populer, diikuti dengan rasa vanilla. Kita dapat mengetahui hal ini dengan melihat data mentahnya. Namun, data dalam format diagram lingkaran juga dapat digunakan untuk melihat informasi lain dengan mudah, seperti fakta bahwa kombinasi coklat dan vanilla mewakili lebih dari setengah suara. Apa yang tidak kita lihat adalah presentasi sebenarnya. Jika kita ingin melihat berapa persen kontribusi masing-masing rasa es krim, kita bisa menggunakan argumen auto PCT. Untuk nilai argumen, ada beberapa string format yang dapat digunakan untuk mengatur ketepatan ketampilan data. Dan sekarang kita mencoba ubah nilainya menjadi seperti ini. Saya masukkan kode ini. Yang terdapat auto PCT-nya. Saya run, maka akan munculnya seperti ini, ada presentasinya. Setelah itu, langkah selanjutnya kita membayangkan kita sedang mempersiapkan bagan ini untuk presentasi dan kita ingin memanggil salah satu rasa secara khusus.
Mungkin mangga baru dipasarkan dan kita ingin melakukan highlight terdapat data mangga. Untuk melakukan ini, kita bisa menggunakan argumen explode. Ini memungkinkan kita menyetel offset untuk setiap irisan pie dari tengah. Pada contoh, di bawah ini kita akan mendorong mangga keluar sebesar 0,1 sambil menjaga semua potongan lainnya tetap berada di tengah. Saya masukkan kode yang ini, yang ada exportnya. Lalu kita run. Maka di sini pada mango-nya di sini ada kayak seperti keluar sedikit. Selanjutnya kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu bar chart. Langkah pertama yaitu bar chart adalah merupakan tools visualisasi yang dapat digunakan untuk membandingkan data kategorikal. Mirip dengan diagram lingkaran, diagram ini dapat digunakan untuk membandingkan kategori data satu sama lain. Namun, diagram lingkaran sangat spesifik untuk melihat bagaimana satu kategori data dibandingkan dengan keseluruhan. Grafik diagram batang tidak terlalu tepat untuk hal tersebut. Selain itu, diagram batang dapat menampilkan lebih banyak kategori data daripada diagram lingkaran. Di sini kita memulai melihat diagram batang yang menunjukkan populasi setiap negara di Amerika Selatan. Untuk melakukan ini, kita akan menggunakan matplotlib. Kali ini kita akan menggunakan metode bar. Bar memiliki dua argumen yang diperlukan. Argumen pertama berisi koordinat X dari data, karena kita ingin memplot nama negara pada sumbu X. Dalam kasus ini kita dapat menggunakan fungsi arrange, NumPy, untuk membuat daftar angka yang memiliki jumlah array yang sama. Assignment angka antara 0 dan panjang data yang seharusnya memberi daftar bilangan bulat mulai dari 0 dan berakhir pada len data min 1 yaitu 13 dalam contoh kasus ini. Argumen berikutnya adalah data numerik untuk dipetakan. Dalam contoh ini kita memplot data populasi. Nah, pertama kita masukkan kode di bawah ini. Untuk praktikum yang kedua kita masukkan kode ini. Nah, di sini ada country-nya Argentina, Bolivia, Chile, Kolombia, Ekuador, dan lain-lain. Dan di sini juga ada populasinya. Lalu kita run. Setelah itu kita masukkan kode ini untuk membuat chart. Kita masukkan kode export-nya dan ini ada PLT bar dan PLT show. Lalu kita run. Maka muncul diagram seperti ini, diagram chart. Setelah itu kita menambahkan keterangan pada bar chart dengan menambahkan kode seperti ini. Menambahkan di sini kita menambahkan bagian PLT label, ada population million dan PLT title. Kita run. Nah, di sini akan ada lebih keterangan pada bar chart. Setelah itu kita mengubah bar chart ke bentuk yang terurut dan highlight ke satu data tertentu. Misal Bolivia menjadi data yang di-highlight. Kita masukkan kode seperti ini. Nah, di sini kita run. Nah, maka di sini pada apa namanya? Muncul Ekuador yang di-highlight. Setelah itu kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Di sini yaitu line graph. Yang pertama yaitu line graph adalah bentuk visualisasi lainnya selain diagram lingkaran dan diagram batang. Meskipun diagram lingkaran dan diagram batang berguna untuk menunjukkan bagaimana kelas data saling terkait, diagram garis lebih berguna untuk menunjukkan bagaimana kemajuan data selama beberapa periode. Misalnya grafik garis dapat berguna dalam membuat grafik suhu dari waktu ke waktu, harga saham dari waktu ke waktu, berat menurut hari, atau metrik berkelanjutan lainnya. Kita akan membuat grafik garis yang sangat sederhana di bawah ini. Data yang kita miliki adalah suhu dalam Celcius
dan jam dalam sehari untuk satu hari dan lokasi. Kita dapat melihat bahwa untuk membuat grafik garis kita menggunakan metode PLT plot. Yang pertama kita masukkan temperatur dan hour-nya. Lalu kita run. Setelah itu kita masukkan untuk membuat plotnya. Lalu kita run. Maka muncul diagram seperti ini. Setelah itu, yang langkah kedua, menambahkan kode berikut untuk memberikan judul dan menggantikan marker. Hal ini perlu dilakukan supaya lancar lebih terbaca dengan jelas penanda koordinat datanya. Kita tambahkan kode yang di sini. Jadi ada PLT title, ada PLT label, ada PLT label untuk awalnya, ada PLT show untuk menampilkan. Nah, di sini nanti akan terdapat titel kayak seperti detailnya temperatur in bla bla, lalu ada labelnya temperatur Celcius. Di sini ada label yang kedua yaitu hour-nya. Ini ini temperatur labelnya temperatur Celcius, ini Y-nya, ini hour-nya itu label X. Setelah itu yang ketiga, kita bahkan dapat memiliki beberapa garis pada grafik yang sama. Misalnya, kita ingin mengilustrasikan nilai suhu aktual dan prediksi. Kita bisa memanggil plot 2 kali, sehingga sekali dengan setiap sekumpulan nilai. Kita perhatikan bahwa dalam panggilan kedua, kita menggunakan argumen lain untuk plot style seperti ini. Hal ini menyebabkan garis prediksi terlihat seperti garis putus-putus, sedangkan nilai sebenarnya tetap solid. Kita masukkan temperaturnya, temperatur C aktual, temperatur C predikat, dan hour-nya. Setelah itu kita run, lalu kita masukkan PLT yang ini. Di sini ada PLT plot hour temperatur aktual, ada PLT plot hour temperatur predikat dan style, ada PLT title yang isinya seperti ini, ada Y labelnya juga, temperatur Celcius, ada X label, hour, dan PLT show untuk menampilkan. Lalu kita run. Maka akan tampilannya menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk yang praktikum yang keempat yaitu scatter plot. Untuk langkah pertama yaitu scatter plot berfungsi baik untuk data dengan dua komponen numerik. Scatter plot dapat memberikan informasi yang berguna, terutama mengenai pola atau pencilan. Pada contoh di bawah ini, kita memiliki data yang terkait dengan produk domestik bruto atau PDB, dan populasi untuk negara-negara dengan populasi lebih dari 100 juta. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dibuat atau disediakan oleh suatu negara selama 1 tahun. Kita kemudian menggunakan PLT scatter untuk membuat sebaran populasi dan PDB. Di sini kita masukkan dulu kodenya. Di sini terdapat country-nya, ada Bangladesh, Brazil, Cina, India, Indonesia, dan lain-lain. Lalu ada GDP-nya, ini, lalu ada populasinya juga. Lalu di sini ada PLT scatter population GDP untuk membuat grafiknya, dan ini untuk menampilkan grafiknya. Kita run terlebih dahulu dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu scatter plot sangat intuitif karena kita dapat mengumpulkan informasi tentang data kita. Kita dapat melihat bahwa ada dua pencilan populasi, pencilan PDB. Informasi ini dapat membantu kita memutuskan apakah kita perlu mengoreksi atau mengecualikan pencilan dalam analisis kita. Kita juga dapat menambahkan lebih dari satu komponen data ke plot. Kita masukkan dulu ini kode lemon diameter, ada lemon weight,
Saya masukkan dulu. Nah, di sini ada lemon diameter, ada lemon white, ada lime diameter, ada lime white. Lalu kita run dulu. Kita masukkan PLT yang kita masukkan selanjutnya. Ada PLT title, ada PLT X label yang diameter cm, ada PLT Y labelnya weight gram, ada PLT scatter, ada PLT scatter lemon diameter lemon white, ada PLT scatter lem diameter lem white, dan ada PLT show untuk menampilkannya. Di sini PLT titelnya yaitu lemon PS white. Kita run. Maka hasilnya seperti ini. Ada lemon PS lime, ada Y labelnya weight, ada X labelnya diameter. Selanjutnya kita melanjutkan ke tugas yang pertama. Tugas yang pertama yaitu kita membuat video tutorial untuk penyelesaian masalah. Yang pertama ada poin A, kita memiliki daftar harga Bitcoin yang dicatat setiap akhir minggu di 2018 dan 2019. Kita disuruh untuk membuat visualisasi yang memungkinkan saya menjawab pertanyaan tahun apa 2018 atau 2019 yang cenderung memberikan pengembalian yang lebih baik bagi pemegang Bitcoin. Dan di sini sudah diberikan datanya. Yang pertama saya akan membuat file baru yang namanya tugas JS15. Di sini juga saya sudah mengerjakan sebenarnya. Lalu saya sudah mencoba kemarin, lalu saya akan mempresentasikan kembali ke Jupyter Notebook. Yang pertama kita masukkan import matplotlib ini, lalu kita run. Setelah itu kita masukkan data price-nya. Price dan pekan. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita tambahkan price 2018 dan price 2019. Setelah itu kita run dulu. Lalu kita memasukkan PLT plot ini yang berisikan pekan price 2018 dan PLT plot yang berisikan pekan price 2019 dan length style. Nah, di sini untuk titelnya yaitu grafik perbandingan kurs Bitcoin. Nah, untuk PLT X labelnya yaitu pekan ke berapa dan PLTI levelnya itu harganya dan PLT show untuk menampilkan datanya kita run. Nah, di sini akan muncul grafik perbandingan kurs Bitcoin yang titik-titik line style seperti ini yang garisnya terputus-putus ini adalah price 2019. Yang langsungan seperti ini itu adalah price 2018. Nah, di sini untuk Y labelnya yaitu harga dan X labelnya yaitu pekan. Setelah itu kita menuju latihan yang bagian B. Kita melihat sekantong permen, terdapat 5 jenis permen. Masing-masing diberi nama di bawah ini. Buat diagram yang menunjukkan persentase peluang bahwa kita akan mengeluarkan permen Snickers dari kantong jika kita melakukan pengambilan acak. Sebutkan peluang memilih permen Snickers. Nah, di sini kita masukkan datanya terlebih dahulu. Ada candy name dan candy count. KitKat
Contohnya 52, Snickers 39, Milky Way 78, Toblerone ada 15, dan Twix ada 78. Lalu untuk peluangnya, lalu saya tambahkan peluang, color, dan explode. Di sini peluangnya untuk KitKat 0,2, untuk Snickers 0,15, untuk Milky Way 0,3, untuk Toblerone ada 0,05, dan Twix ada 0,3. Dan ini untuk color masing-masing permen. Dan explode. Untuk KitKat 0, Snickers 0,1, Milky Way 0, Toblerone 0, dan Twix juga 0. Lalu kita tambah run dulu. Lalu kita tambahkan PLT Pie di sini. PLT Pie-nya di sini isinya peluang, labelnya candy name, auto PCT-nya seperti ini, ada color dan explode, dan PLT show untuk menampilkan grafiknya, diagramnya. Nah, maka di sini ada KitKat 20,0%, ada Twix 30,0%, ada Toblerone 5,0%, dan Milky Way 36%. Dan untuk Snickers di sini adalah 15,0%. Dan bagian Snickers di sini akan sedikit keluar daripada yang lain. Selanjutnya kita ke tugas latihan yang C. Di sini restoran memiliki menu makanan penutup yang terlalu besar. Mereka ingin memotong beberapa item dari menu. Untuk membuat sebagian besar pelanggan mereka senang, mereka ingin menghapus hanya 3 makanan penutup yang paling tidak populer dari menu. Kita memiliki daftar makanan penutup yang disajikan restoran, serta hitungan beberapa kali makanan penutup tersebut dijual dalam seminggu terakhir. Buat visualisasi yang menunjukkan popularitas relatif dari makanan penutup. Yang pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu, dessert sausnya. Nah, di sini ada lava cake 14, mouse 5, coklat cake 12, ice cream 19, dan lain sebagainya. Lalu, di sini saya tambahkan dessert, saya pecah ya, dessertnya ada lava cake dan lain-lain, dan untuk dessert shell juga saya tambahkan di sini. Nah, di sini sesuai lava cake 14 seperti dessert salesnya ini. Saya run dulu. Lalu saya tambahkan PLT bar-nya yang berisikan dessert name dan dessert shell. Dan ada PLT title yang berisikan popularitas dessert restoran A. PLT Y-labelnya dessert terjual, PLT X-labelnya dessert nama. Untuk PLT X-stick-nya rotation 90 dan PLT su untuk menampilkan. Saya tampilkan. Maka akan tampilannya seperti ini. Popularitas dessert restoran A. Terdapat Y-labelnya dessert terjual dan X-labelnya dessert nama. Dan di sini ada nama-nama dari menu. Lava cake ada 14, mouse ada 5, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.